anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan ibadah bersama dengan online. Kita percaya bahwa ibadah ini kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh dan kita bergiat di dalam Tuhan, di dalam ibadah pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Miss Lia. Puji Tuhan. Shalom anak-anak semuanya. Shalom guru-guru semuanya. Shalom. Iya, kita bersyukur untuk tahun ajaran ini, tahun ajaran baru kita mulai ibadah di minggu ini. Nah, sekarang kita mau beribadah bersama. Anak-anak sehat semua ya? Puji Tuhan, pasti sehat. Hari ini kita siapkan hati kita siapkan pikiran, bahkan kita siapkan diri kita semuanya. Ajak teman-teman, ajak semuanya yang ada di rumah untuk beribadah bersama. Siap? Siap di dalam Tuhan. Kalau bisa bilang Laskar Kristus, katakan yes, yes, yes kami. 1, 2, 3. Laskar Kristus, yes, yes, yes kami. Oke, kita mau beribadah bersama. Kita akan pujian Bapa datang padamu. Kita akan menjadi dengan kesungguhan hati. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita katakan, ini hati kami. Kami datang kepadamu dengan kesungguhan hati. Bapa, aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan sekali lagi, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari kita katakan pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dengan kerendahan hati kita katakan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Hanya kasih anugerah Tuhan kami ada di sini. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya
Tuhan kepada kami. Kami bersyukur dan kami mau ya Bapa untuk berusaha seperti Engkau, seperti apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus, hari ini kami berkumpul dalam ibadah online TK Mana. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, jikalau ibadah ini dimulai dan pertengahan bahkan akhirnya nanti Tuhan akan memberkati kami, bahkan memberkati anak-anak yang ada di rumah. Berkati mereka ya Bapa, anak-anak yang bisa ibadah secara live sekarang, bahkan nanti saat orang tuanya siap untuk mengajak anaknya ibadah online bersama, Tuhan tetap mengurapi mereka. Kami percayakan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang ada di sini, bahkan anak-anak. Dialah Tuhan yang membimbing kami, yang menuntun kami agar kami tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Kita yang siap beribadah katakan amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi ya bersama-sama. Masih siap? Siap. Ya, oke, tepuk semangat. 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 Coba tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes, yes, yes. Karena Yesus kita bisa. Oke, sekarang kita mau nyanyi dulu yuk. Daki, 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 daki. Siapa yang bisa? Saya. Wah, anak-anak di rumah pasti juga bisa. Oke, semuanya berdiri. Kecuali Miss Eni. Nah, anak-anak di rumah berdiri ya. Kita bersama-sama kita mau nyanyi. Daki, 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 daki. Bisa ya? Oke, siapkan badannya Tuan. Dengan sorak-sorak. Daki, 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 turun yang tinggi. Turun, 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 tanpa yang dalam. Melintasi padang rumput jika mempertam. Yesus besertaku di kanan. Kalau ada
untuk berbicara dengan Tuhan? Berdoa, Miss Ria. Memuji Tuhan, beribadah. Wow, banyak sekali. Tapi Miss Ria mau tahu, teman-teman juga pasti lebih tahu, mau cari tahu bagaimana caranya. Miss Ria juga mau tahu. Nah, lewat apa kita tahu? Kita bisa tahu itu dari firman Tuhan yang akan kita dengar nanti. Nanti firman Tuhannya siapa yang bawain ya? Ada Pak Guru. Wow, siapa yang kenal Pak Guru? Saya. Oh, anak-anak pasti kenal ya. Ada yang belum kenal, ada yang sudah kenal. Nanti Pak Guru akan menceritakan bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita tahu. Oh, banyak sepertinya nih. Aduh, Miss Lia udah nggak sabar ya, Miss ya. Kita udah nggak sabar. Anak-anak sudah siap? Siap. Wah, siap mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus masuk lebih lagi ke dalam hati kita agar kita semakin lagi paham akan firman Tuhan. Bisa ya anak-anak ya? Percaya ibadah ini kalau anak-anak ikut ada sesuatu yang ingin dinyatakan Tuhan di dalam hidup anak-anak. Kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Nyatakan ini dengan hatimu. Nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kesetiaanmu kepada Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus Selamanya. Dengan kesungguhan hatimu katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan Ku tetap cinta Yesus selamanya.
kita lebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini, hari pertama kami beribadah di tahun ajaran 2020-2021. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Tuhan berkenan untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan Engkau dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Bapa di surga, berkatilah setiap kami, anak-anak didik kami yang hari ini mengikuti ibadah online dan juga mungkin malam nanti pada waktu-waktu yang mereka memiliki supaya bisa beribadah. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, menolong kami bertumbuh di atas kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam anak-anak yang hebat. Ya. Puji Tuhan. Sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau katakan aku hebat. Ayo 1, 2, 3. Aku hebat. Aku cinta Tuhan Yesus. 2, 3. Aku cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Pak Guru hari ini mau bercerita tentang seorang yang rajin berdoa. Seorang yang apa? Rajin berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Ayo, coba berkata jujur. Rajin gak doanya? Atau disuruh mama, ayo berdoa dulu. Males, mama masih ngantuk. Siapa yang begitu? Nah, sekarang kita belajar dari seorang anak Tuhan. Pada suatu hari di suatu negeri jauh dari sini. Negeri itu namanya Persia. Ada seorang raja bernama Raja Darius. Siapa namanya? Darius. Semua katakan sekali lagi. Darius. Raja Darius ini punya banyak pejabat-pejabat, menteri-menteri yang dipercayakan untuk memimpin negaranya. Sebagai seorang raja, dia perlu orang-orang yang pandai, orang-orang yang bisa membantu dia memerintah sebagai seorang raja. Nah, salah satu orang yang dipercaya oleh Darius adalah seorang anak Tuhan. Dia bernama, siapa yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Namanya Daniel. Siapa namanya? Daniel. Nah, Daniel ini dipilih oleh Raja Darius sebagai salah satu orang yang dipercaya. Tetapi Daniel dibenci sama teman-temannya. Karena Raja Darius sangat sayang kepada Daniel. Karena Daniel sangat pintar, sangat pandai. Dia bisa memimpin, mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Orangnya bertanggung jawab, orangnya rajin. Tetapi teman-temannya merasa iri. Wah, kalau begini terus kita bisa repot, kata teman-temannya yang merasa iri dengan Daniel. Lebih baik bagaimana caranya supaya Daniel dipecat. Wow, ternyata anak Tuhan kalau dia rajin, kalau dia baik-baik, masih ada yang membenci, ada yang memusuhi, ada juga yang berusaha untuk membuatnya terbuang dari lingkungan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, akhirnya teman-teman Daniel yang membenci Daniel datang menghadap raja. Karena mereka tahu Daniel ini orang yang paling sering dan paling rajin berdoa. Mereka lihat Daniel tiap hari berdoa, tiap-tiap hari berdoa. Sementara mereka tinggal di negeri Persia yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka nyembahnya pada dewa-dewa, patung-patung, dan segala macam dewa-dewa mereka banyak sekali. Akhirnya musuh-musuh Daniel datang kepada Raja Darius. Tuanku Raja, buatlah sebuah perintah supaya diundang-undangkan menjadi undang-undang negara, tuanku. Undang-undang apa? Kata Raja Darius.
buatlah peraturan supaya setiap orang di negeri Tuanku dalam seminggu ini harus menyembah kepada Tuanku, menyembah kepada dewa yang Tuanku buat. Tidak boleh menyembah kepada dewa-dewa asing, Allah-Allah asing, kata mereka. Wah, raja pikir, bagus juga ya. Oke lah, aku bikin, katanya. Akhirnya mereka tulis peraturan-peraturannya dan raja cap. Sah. Jadilah peraturan. Setiap orang di negeri Persia harus menyembah kepada dewa yang dibuat oleh raja. Wow. Siapa yang melanggar akan dimasukkan ke gua singa. Wah. Masuk di gua singa. Bisa mampus. Bisa digigit singa. Siapa yang takut sama singa? Pak Guru juga takut sama singa. Kalau ketemu singa, Pak Guru pasti lari. Pasti takut, nanti dimakan sama singa-singa. Tapi Daniel sudah dengar. Dia dengar, wah, ada peraturan. Bagaimana? Aku ini menyembah Tuhan. Aku ini selalu berdoa kepada Tuhan. Daniel tidak takut ancaman. Daniel nggak takut walaupun dibilang dimasukkan ke gua singa. Pagi-pagi setiap hari Daniel selalu buka jendelanya, kamarnya. Jendelanya menghadap ke rumah Tuhan di Yerusalem. Dia berdoa. Pada suatu kali ketika Daniel sedang berdoa, tiba-tiba kamarnya digerebek, berubah-berubah. Ada apa? Ternyata orang-orang lihat, hei Daniel, kamu sudah melanggar peraturan raja. Kamu harus menghadap raja. Kamu harus masuk ke gua singa. Karena kamu tidak menyembah kepada Allahnya raja, tapi kamu menyembah kepada Allahmu sendiri. Tangkap Daniel. Wah, Daniel ditangkap. Dibawa menghadap raja. Raja Darius sayang sama Daniel. Dia pikir ada apa dengan Daniel. Akhirnya mereka menyampaikan tuduhan-tuduhan kepada raja. Ini loh raja, Daniel terpergok. Dia sedang berdoa kepada Allahnya, tidak menyembah Allahnya raja. Sudah melanggar peraturan undang-undang yang raja buat. Kata musuh-musuh Daniel. Akhirnya raja pun dengan pedih hati, dengan berat hati berkata demikian. Waduh, mengapa harus Daniel, orang yang baik, orang yang pandai, tetapi dia tidak bisa melanggar peraturan. Akhirnya Daniel pun dimasukkan ke gua singa. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Haleluya. Tuhan menyertai Daniel. Daniel masuk ke gua singa. Tapi singanya diam-diam aja. Dan singanya santai-santai saja. Duduk manis. Bisa dekat-dekat Daniel. Dan Daniel pun tenang. Tidak ada singa yang menerkam Daniel. Tidak ada singa yang mau makan Daniel. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan melindungi Daniel. Karena Tuhan selalu menyertai. Karena Daniel hidup di dalam doa. Doa Daniel menjadikan dia dilindungi oleh Tuhan. Nah, anak-anak, rajinlah berdoa. Akhirnya raja melihat, wah, ternyata Daniel aman. Raja sangat senang. Dia melihat ada malaikat Tuhan menyertai Daniel di gua singa itu. Akhirnya Daniel dilepaskan dan semua peraturan dicabut. Tidak boleh ada lagi peraturan seperti itu. Semua orang harus menyembah Allahnya Daniel, harus memuji Allahnya Daniel, karena Allah Daniel Allah yang maha kuasa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cinta Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan Yesus, maka jangan lupa rajinlah berdoa. Supaya apa? Supaya kamu dilindungi. Kemana kamu pergi sama papa, pergi sama mama, pergi ke sekolah, pergi belanja, semuanya dilindungi oleh Tuhan. Kita dijaga sama Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan menjaga langkah-langkah kita. Jangan lupa 1 Tesalonika 5 ayat 17 pakai ayat hafalan. Ya, ingat apa? 1 Tesalonika 5 ayat 17.
berdoa. Ayo semua bicara. Tetaplah berdoa. Perintah Tuhan kepada kita apa? Tetap berdoa. Semangat anak-anak semua, anak-anakku yang hebat, pasti bisa. Anak-anak rajin berdoa, anak-anak diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sampai jumpa lagi. Oke, hari ini kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita berdoa. Istrinya panggil mana yang berdoa hari ini? Baik, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, di awal tahun ajaran 2021-2022, Tuhan pimpin kami mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terlebih kami sungguh bersyukur karena firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh melindungi Daniel, Tuhan juga menuntunnya, bahkan Tuhan juga memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Kami percaya akan tuntunan Tuhan tiap-tiap hari, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan nyata kepada kami sebagaimana Daniel yang Tuhan tolong dan Tuhan menjaga, Tuhan juga menuntunnya. Kami mengklaim firman Tuhan dan kami percaya pertolongan Tuhan akan senantiasa nyata kepada kami tiap-tiap hari. Kami bersyukur Bapa, dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, ibadah online hari ini selesai. Anak-anak nanti di rumah boleh semangat lagi. Apa mereka itu bisa lupa nih berdoa? Boleh nggak? Enggak, seperti Daniel, seperti Tuhan kita. Tuhan kita tetap berdoa. Pak Ferdinand sampai saat ini tetap berdoa. Miss di sini tetap berdoa dan nggak lupa mendoakan anak-anak semuanya. Anak-anak, selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus tetap menolong anak-anak, tetap memberkati keluarga anak-anak.